Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa lagi pada hari kelima dari bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang yang boleh ketika berpuasa. Jadi hal-hal apa saja yang boleh dilakukan ketika berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Ini juga penting ya, untuk diketahui sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yang boleh ya, ketika kita berpuasa adalah mendapatkan waktu subuh atau fajar dalam keadaan junub. Kalau sebelumnya disampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah berjima ya, pada siang hari. Nah, berjima pada malam hari bagi suami istri itu ya, halal. Ya. Bahkan ya, bisa orang pergauli istrinya ketika berbuka. Ya, kalau sekiranya memang mau dipakai buka puasa, bahkan bisa dipakai ya, sahur. Nah, ketika masuk waktu fajar, nah sementara yang bersangkutan belum mandi junub, ya apakah batal puasanya? Ya, menurut ulama bahwa itu tidak batal puasanya. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan Aisyah, ya keduanya adalah istri Nabi, mengatakan bahwa Nabi pernah dalam keadaan junub ya, mendapati fajar. Ya, tamu ni pak jarangnya dia pernah cemni junub, itu tidak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh dilakukan ketika dalam keadaan puasa adalah bersiwak atau menggosok gigi. Ya, maka aku mau puasa ki de tutu nama digaga maka limomo ya rega ya, masih kak gigi. Ya, cuma ya dianjurkan sebaiknya sebelum karena ditakutkan itu ada makruh ya, misalnya terutama pakai odol ya. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur dan ya berkumur-kumur ketika berwudu ya, itu juga tidak apa-apa ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat ya berbekam ya, dan donor darah ya, yaitu berbekam ya, ada salah satu sunnah Nabi itu adalah mengeluarkan darah dari tubuh itu, yang darah kotor itu tidak apa-apa dilakukan ketika berpuasa ya, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Nabi pernah berbekam dalam keadaan ihram, begitu pula dalam keadaan puasa. Selanjutnya apalagi yang dibolehkan ketika berpuasa, yaitu bercumbu dan mencium istri ya, selama tidak keluar air mani dan selama mampu menjaga diri untuk keluar syahwat ya. Nah, itu tidak apa-apa mencium istri, yang penting mampu menjamin ya, tidak kebablasan ya. Jadi saya kira kalau pengantin baru ya, ini tidak boleh diberikan kemudahan untuk itu, karena tidak bisa menjamin ya, tidak bisa menjamin. Nah, ini tadi bisa saja orang mencium ya, bercumbu dengan istrinya selama mampu menjamin itu ya. Nah, kalau orang muda saya kira tidak bisa dijamin, dan itu rahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qublah lis-shaim. Nabi membolehkan ciuman ya bagi suami istri ya, ketika berpuasa. Kemudian apalagi yang dibolehkan adalah mencicipi makanan ya, mencoba makanan yang dibuat terutama bagi pemasak, terutama ibu-ibu yang menyiapkan menu berbuka puasa, tentu ingin mengetahui apakah makanannya sudah pas rasanya, ya manisnya. Nah, ini ada hadis Nabi yang mengatakan la ba'sa an yasukal hulla
al-khalla atau asy-syai' malam yadkhul khuluquhu wa huwa sha'im. Ya, tidak apa-apa mencoba cuka atau sesuatu ya selama tidak masuk tenggorokan, ya, selama tidak ditelan dan dia dalam keadaan berpuasa. Jadi dia sana marigaga coba-coba irone. Nah, ya bina salah na ko ya macoba na coba tasipan ne ya. Pura pa matu na coba ya napa karena dia na marigaga coba. Ya, itu jadi syaratnya yang penting tidak ditelan. Ya, kum capak na lillah maka itu tidak akan merusak puasa, artinya boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya apa lagi yang boleh? Ya, boleh juga ketika berpuasa itu menelan air liur, ya, dan dahak. Jadi dia merigaga yemma iloe, ya, misalnya mapalalat daswe mapala, nah yemma ilota itu tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi dengan catatan, ya ada 3 catatannya, bahwa air liur itu adalah air liurnya sendiri. Ya. Nah, kenapa? Karena bisa saja ya dengan alasan bahwa tidak apa-apa menelan air liur. Nah, tadi dibolehkan berciuman bagi suami istri. Kalau dia berciuman kemudian ya air liurnya berpindah, nah itu sudah bahaya itu. Ya. Kemudian yang kedua, selama air liur itu masih di dalam, ya selama masih di dalam mulut ya itu tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang sengaja kasih keluar, ya dikumpulkan di dalam gelas, ya, nanti diminum lagi, ya itu jelas ya merusak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah belum bercampur dengan yang lain, ya belum campur dengan teh, bercampur dengan sisa makanan. Kalau sudah campur air liur campur dengan yang lainnya maka itu membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah mandi dengan menyiram kepala. Jadi tidak apa-apa kalau orang panas itu orang mandi dan menyiram kepalanya. Kemudian selanjutnya makan, minum, dan jima ya dalam keadaan lupa. Ya, jadi segala sesuatu kalau keadaan lupa itu maka itu dimaafkan. Laisa alaikum junahum fima ahtatu walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak apa-apa itu selama tidak disengaja. Ya. Kemudian yang ke-10 muntah yang tidak disengaja. Ya. Man sara'ahul qai', ya siapa yang muntah falaisa alaihi qada, ya maka dia tidak ada qada. Lakin man istaqa'a amdan, ya falyaqdi, dan barang siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia mengqadanya. Demikian, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.